LPDP ini kalau kita tidak memberikan penekanan, tidak memberikan pembobotan, itu bisa menjadi lingkaran yang dinikmati oleh orang kaya saja. Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menjadi sorotan publik. Perdebatan mencuat ketika sejumlah penerima beasiswa berasal dari keluarga yang secara ekonomi tergolong mampu. Setelah Dwi Sasetyaning Tias dan suaminya Arya Iwantoro, yang orang tuanya adalah seorang Sekjen Kementan RI. Kini muncul nama seperti Mutiara Anissa Baswedan, putri dari Anies Baswedan, ikut terseret dalam diskursus ini. Sejak awal LPDP memang dirancang sebagai beasiswa berbasis merit, bukan diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu. Siapapun yang lulus seleksi berhak menerima, tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Namun disinilah letak kritik yang berkembang. Apakah skema berbasis kompetisi murni ini secara tidak langsung justru lebih menguntungkan mereka yang sejak awal memiliki akses pendidikan dan fasilitas terbaik? Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji, bahkan menyerukan perlunya reformasi total terhadap sistem penerimaan LPDP. Menurutnya, dengan dana kelolaan yang terus meningkat setiap tahun mencapai ratusan triliun rupiah, pengelolaan dan penyalurannya harus semakin tepat sasaran. Tujuan LPDP bukan semata meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia, tetapi juga mendorong pemerataan akses pendidikan. Disinilah kritik utama diarahkan. Aspek pemerataan dianggap belum optimal. Ketika keluarga yang secara finansial mampu membiayai pendidikan anaknya sendiri, tetap menerima beasiswa negara. Muncul pertanyaan etis mengenai prioritas distribusi dana publik. Argumen yang berkembang menyebutkan bahwa keluarga mampu pada dasarnya memiliki lebih banyak pilihan dalam menentukan masa depan pendidikan anaknya. Sementara itu, bagi keluarga kurang mampu, beasiswa negara bisa menjadi satu-satunya jalan untuk mengubah nasib. Dalam konteks inilah, sebagian kalangan menilai perlunya penyesuaian kriteria, agar kelompok ekonomi lemah memperoleh porsi lebih besar tanpa menghilangkan standar kualitas. Kasus Dwi Sasetyaning Tias, misalnya, menimbulkan sorotan tambahan ketika muncul kesediaan untuk mengembalikan dana beasiswa beserta bunganya. Bagi sebagian pihak, hal ini justru mempertegas bahwa bantuan tersebut mungkin bukan kebutuhan mendesak sejak awal. Fenomena ini kemudian ditarik lebih luas sebagai refleksi kondisi bangsa. Ketika fasilitas negara yang seharusnya menjadi jembatan mobilitas sosial justru dinikmati oleh mereka yang sudah mapan. Rasa keadilan publik dapat tergerus, kritik pun berkembang menjadi evaluasi moral. Apakah kita telah menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi? Karena itu, reformasi LPDP yang diusulkan sebagian kalangan tidak sekedar soal teknis seleksi, melainkan menyangkut keseimbangan antara meritokrasi dan afirmasi sosial. Syarat seleksi dapat tetap ketat, tetapi mekanisme afirmatif bagi kelompok kurang mampu perlu diperkuat agar akses benar-benar lebih inklusif. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekedar soal siapa yang menerima beasiswa, melainkan tentang bagaimana negara memastikan bahwa dana publik yang besar benar-benar memberi dampak maksimal bagi kemajuan dan keadilan sosial Indonesia. Ya saja. Ukurannya bermacam-macam ukuran-ukuran yang sangat berat kriterianya. Dan orang yang bisa memenuhi kriteria ini rata-rata pasti orang kaya. Jadi memang penting untuk melihat sisi lain selain kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan oleh LPDP. Bukan persoalan sosialisasinya, tapi seberapa besar negara memperhatikan kelompok-kelompok yang tidak beruntung, yang tidak bisa mencapai kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan itu. Itu tentang LPDP. Jadi kita berharap betul ada yang bisa diakomodir selain hal-hal yang ukuran-ukuran kriteria yang selama ini sudah ditetapkan. Pondok pesantren kalau tidak mendapatkan perhatian dari negara, alumni pondok pesantren akan sulit untuk memperoleh beasiswa LPDP. Jangan-jangan ini akan dinikmati, kalau bisa nanti di tracing, bisa jadi ini dinikmati oleh kelompok-kelompok sosial tertentu.